Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam seri Data Science bagian data preprocessing. Teman-teman, setelah kita kemarin belajar tentang encoding, kali ini kita akan mencoba beberapa kolaborasi studi kasus dan encoding gitu ya. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa machine learning itu lebih cenderung dia memproses terkait dengan numerik. Nah, kalau kita tidak mentransformasikan menggunakan encoding, dia akan terjadi error gitu ya. Walaupun beberapa algoritma bisa menangani data-data kategorikal gitu ya tanpa perlu ditransformasikan. Nah, di sini kita akan belajar studi kasus algoritma SVM. Nah, ada beberapa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah kita akan melakukan label encoding atau integer encoding yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya di sini. Jadi, bagaimana mentransformasikan kategorikal ke numerik gitu ya, bilangan unik 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kita akan coba juga melakukan normalisasi data gitu ya, atau lebih tepatnya standardization gitu ya, memakai z-scores. Nah, kemudian kita akan coba ketika kita tidak mentransformasikan dan terjadi error. Kemudian selanjutnya kita akan implementasikan di algoritma SVM atau Super Vector Machine. Nah, di sini kita akan coba praktek langsung di Google Colabs. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan detail terkait dengan algoritma SVM, salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi, karena di sini saya berfokus goalnya adalah bagaimana sih machine learning itu atau sebagian besar algoritma menerima tipe data numerik gitu ya daripada kategorikal. Walaupun kategorikal ya pasti the realnya di dataset kita banyak kategorikal ya, tapi itu harus ditransformasikan dulu. Nah, coba kita praktek menggunakan Google Colabs. Baik, kita lanjutkan praktek di Google Colabs. Jadi, di sini seperti di video sebelumnya, kita akan mengakses Google Drive kita, gitu ya, supaya tersambung dengan Google Colab kita. Kita lakukan import ini ya, from google.colab import drive. Kemudian kita running. Nah, di sini supaya data kita simpan di Google Drive. Tinggal memanggilnya saja. Nah, sambil menunggu ini, jadi dataset ini sudah saya siapkan di Google Drive, gitu ya, di folder dataset final. Kemudian datasetnya adalah loan dataset. Nah, di sini kita connect dulu ya, kita konekkan ke Google Drive, kita pilih email kita, di mana Google Drive kita itu, kemudian kita lanjutkan, kemudian sambil menunggu running di sini. Nah, ini adalah dataset kita. Kita punya cukup banyak gitu ya dataset gitu ya cukup banyak sekali. Nah, ini dataset ini terdiri dari beberapa kategori. Ada kategorikal, ada juga numerikal gitu ya. Nah, kita akan nanti coba akan cek gitu ya. Ini adalah data pemberian pinjaman gitu ya. Apakah ditolak, apakah diterima atau dipinjamkan gitu ya berdasarkan beberapa fitur yang ada. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini sudah tercentang berarti sudah termounting, sudah terhubung. Biasanya tandanya adalah di sini sudah ada drive kita. Nah, di My Drive, nah di sini ya. Di sini dataset kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan gitu ya. Di mana sih letak dataset kita gitu ya. Nah, kenapa kita kok butuh import Pandas SPD gitu ya? Karena di library Pandas itu dia menyediakan salah satu fungsi untuk membaca gitu ya, fungsi data Excel. Data kita kan Excel ya. Jadi kita butuh pd.read Excel file paths. File paths ini adalah yang sudah kita deklarasikan di sini. Bu, boleh nggak saya ini kenapa harus PD? Apakah emang ini pandas? Nah, ini berasal dari di sini, teman-teman, alias PD gitu. Kamu misalnya pengen mencoba ini bintang gitu ya. Import panda S bintang, berarti ya di sini bintang. Cuman secara umum kita eh, apa ya, lebih lebih formal gitu ya. Biasanya memakai import pandas SPD. Oke, seperti itu. Kemudian ini letaknya kalau misalnya bingung seperti cara-cara sebelumnya gitu ya, kita copy paste aja supaya kita nggak. Nah, ini klik kanan copy paste, kemudian teman-teman bisa paste di sini supaya tidak mencari slash-slash berapa ya, kurang berapa ya, atau di dalam folder apa ya gitu ya. Nah, kita running lagi teman-teman. Nah, setelah kita running, nah kalau sudah tercentang, kita akan cek.
dataset kita itu seperti apa sih? Nah, pakai perintah df.head. Df ini adalah kita memanggil variabel yang kita sudah deklarasikan di sini. Df.head ini dia akan membaca 5 yang teratas gitu ya. Kalau mau membaca semua ya df aja. Gitu. Kalau misalnya df head 25 juga berarti 25 data pertama. Kemudian saya membutuhkan ini gitu ya untuk mengecek kira-kira di loan status. Jadi di sini ini kan kasus dari klasifikasi teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini gitu ya, ini adalah labelnya gitu ya. Apakah pinjamannya di rejected, ditolak atau di accepted, diterima. Nah, saya pengen ngecek kelasnya itu ada eh, berapa aja sih gitu. Nah, di sini kita bisa mengetahui label dari loan status itu ada berapa kelas. Ternyata di sini ada dua, yaitu accepted dan rejected. Oke, kita running. Kemudian, nah di sini kita akan mengkonversikan atau mentransformasikan pakai encoding gitu ya. Kita pakai label encoding atau integer encoding. Kita rubah menjadi angka gitu ya. Nah, untuk itu, teman-teman di sini kita from sklearn gitu ya dari library sklearn kita mengimport beberapa kebutuhan kita gitu ya. Ini kita contohnya di label encoder aja dulu gitu ya. Kemudian ini akan membentuk kolom baru yaitu loan integer gitu ya. Dia akan mentransformasikan loan status menjadi numerik gitu ya. Nanti akan ada dua kolom berjajar gitu ya. Akan yang satu adalah yang asli, yang satunya adalah hasil transformasi. Nah, kita coba running teman-teman, kita running. Kemudian berhasil. Nah, kode yang ada di sini itu biasanya ketika kita mengevaluasi di klasifikasi menggunakan confusion metric gitu ya, biasanya labelnya adalah 01. Kita nggak tahu 0 itu siapa, 1 itu siapa, sehingga, nah, ini dicek dulu, oh accepted itu 0, rejected itu 1 gitu ya. Nanti akan berhubungan di yang paling akhir. Nah, kemudian saya juga membutuhkan dari sekian banyak gitu ya. Yang ada di sini fitur atau variabelnya, tipe datanya itu apa saja sih? Nah, ini akan digunakan nanti gitu ya untuk transformasi karena kan sekali lagi bahwa kita harus lakukan encoding dari fitur-fitur atau variabel yang kategorikal. Karena machine learning gitu ya, terutama memproses numerik. Nah, kemudian setelah ini selesai gitu kita ternyata yang sudah numerik ada beberapa. Teman yang objek ini masih bentuknya adalah kalau kita dilihat di sini adalah string gitu ya. Yes, no, accepted dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan lagi gitu ya. Di sini kita akan mengecek gitu ya. Karena di sini kita akan melakukan transformasi sebenarnya gitu ya. Mana yang kategorikal dan kita akan lakukan transformasi ke integer atau label encoding. Oke, nah sebelum itu kita akan membuktikan dulu bahwa gitu ya, kalau kita misalnya tidak melakukan encoding error enggak gitu ya. Oke, oke kita ini kan ya, kita visualisasikan. Nah, di sini masih ada banyak ya yang bentuknya adalah kategorikal di ownership, kemudian di loan intense, kemudian di sini juga ada eh, person education, ada gender gitu ya. Nah, ini cukup banyak. Kemudian label kita kan tadi sudah tertransformasi ya, pakai label encoding atau integer encoding gitu ya, 01 gitu. Kita coba kalau misalnya variabelnya nggak di encoding hasilnya seperti apa. Nah, karena kita ini gitu ya, loan status sudah ditransformasikan gitu ya di loan integer, di encoding, kita harus hapus ini gitu ya kan nggak boleh double ya. Jadi ini lakukan drop columns yang loan status dihapus. Nah, kemudian saya cek datasetnya, kemudian di sini, nah sudah terhapus gitu ya. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi. Jadi kita akan mendeklarasikan mana sih yang sebagai label, mana sih fitur kita gitu ya. Nah, yang atas ini adalah pilih semua kolom gitu ya, min 1 ini kecuali kolom terakhir, kemudian yang kolom terakhir ini dibuat sebagai labelnya atau outputnya. Oke, kita running. Kemudian kita cek labelnya benar nggak? Nah, loan integer, benar ya. Jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai mungkin fiturnya adalah
di sini gitu ya. Nah, kita pastikan, perlu memastikan juga. Kemudian ini fiturnya. Nah, di sini oke, kemudian kita lakukan standarisasi pakai Z-score gitu ya. Biasanya kalau angka di machine learning itu angkanya misalnya terlalu jauh, memprosesnya juga akan lama gitu. Sehingga kadang-kadang data itu dinormalisasi atau di standardization. Ini coba kita standardization pakai Z-score gitu ya. Nah, ini kita running dan dia pasti error. Nah, kenapa kok dia error? Nah, kita coba value errornya kenapa? Could not convert string to float, female. Jadi, di dataset kita ada yang namanya kolom gender gitu ya, female, male gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, ini nggak bisa diproses. Nah, yang pertama adalah kenapa? Karena di Z-score itu kan eh, operasi matematik ya, yang rumus di skor bisa belajar lagi gitu ya, ada pengurangan dan pembagian. Nah, kalau kategorikal kan tidak bisa dilakukan itu, teman-teman. Jadi dia tidak menerima kalau variabelnya adalah kategorikal. Nah, seperti itu. Dia error gitu. Bu, kalau misalnya itu kan eh, karena kita melakukan normalisasi data ya. Coba Bu, misalnya itu di sini gitu ya. Kita langsung nggak usah normalisasi, langsung ke SVM-nya gitu ya. Bisa nggak SVM atau algoritmanya itu menerima bahwa ada kategorikal misalnya gitu. Oke. Nah, di fitur Z ini itu ya di data split ini kan berarti saya ngambil fitur yang hasil standardization gitu ya. Nah, kalau saya nggak pakai z-score tadi, berarti ini saya rubah variabelnya ya, ikut yang paling atas sebelum di standardization gitu ya. Nah, ini akan running gitu ya. Ini di split datanya, test size-nya 20%, trainingnya sekitar 80%. Kemudian ini kita membuat metrik kinerja, gitu ya. Karena kita harus evaluasi kinerja dari algoritma kita. Kita pakai confusion metric seperti itu, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, kemudian kita running. Nah, kita buat fungsinya sendiri. Kenapa? Supaya nanti kalau kita mengcompare beberapa algoritma, tinggal manggil confusion metricnya. Nah, di sini ya, ini kemudian di sini. Nah, ini adalah algoritmanya, teman-teman. Nah, kita akan buktikan SVM itu bisa nggak sih menangani data kategorikal. Nah, dia akan error. Dan dia errornya akan sama. Will not convert string to float, female. Nah, itu bukti bahwa, nah, selain bukti kebanyakan machine learning itu membutuhkan data transformasi kalau misal dia kategorikal harus ditransformasikan ke numerikal gitu ya. SVM sendiri itu adalah jenis algoritma yang memang dia kan model hyperplan ya mencari ini dan itu model numerik gitu ya. Dia mirip-mirip KNN. KNN itu kan juga berbasis jarak ya. Nah, itu kan numerik. Nah, sekarang kita akan coba melakukan encoding fitur-fitur yang bentuknya tipe data kategorikal. Kalau yang tadi kan error ya. Nah, kita seperti biasa, kita running dulu, kita hubungkan, kita mounting Google Drive kita, kemudian kita running, path-nya sudah tidak merubah ya. Ini hanya nanti bagian bawah beberapa yang akan dirubah. Karena hanya pada proses transformasi encoding. Nah, kemudian ini mengecek kondisi dataset kita masih ada banyak kategorikal di sini gitu ya. Ada gender, ada person education, kemudian ada person home ownership, kemudian kita cek lagi dari label kita ada berapa kelas, ada accepted dan rejected. Kemudian di sini kita akan melakukan encoding untuk labelnya saja seperti sebelumnya. Kemudian di sini kita mengecek tipe data seperti tadi. Ternyata ada cukup banyak dataset-dataset ini ya, yang objek-objek ini bentuknya string. Nah, di sini perubahannya ada di sini, teman-teman. Di sini kita akan melakukan transformasi gitu ya, yang ada di kategorikal kolom ini, semua dia akan ditransformasikan atau diencoding ke numerik. Kita menggunakan teknik label encoding atau integer encoding. Nah, di sini dikonversi kolom-kolom kategorikal ini kita running. Oke, sudah berhasil kita visualisasikan, teman-teman. Nah, ini sudah menjadi ini semua ya, integer semua ya. Nah, kecuali ini lone status. Nah, ini kan sudah ditransformasikan di lone integer. Kita hapus, kita lakukan drop.
Oke, kemudian kita lihat lagi visualisasi ininya, gitu ya, sudah semua. Kemudian kita deklarasikan mana fitur, mana labelnya, seperti tadi. Ini labelnya di loan integer, kemudian ini adalah fitur-fiturnya. Di sini ya, semuanya sudah terencoding. Nah, kita akan lakukan z-score. Harusnya tidak error, gitu ya. Nah, ini sudah tercentang hijau sehingga tidak error. Oke, kemudian kita lakukan split data. Nah, awalnya tadi kan eh, gini ya, fitur tanpa di standarisasi y-score. Nah, kalau kita karena yang z-score atas ini sudah tidak error, berarti kita bisa pakai ya. Di sini ini adalah variabel yang ada di sini. Gitu ya, kita running split datanya 20%, kemudian kita running untuk fungsi conversion metricnya. Nah, kemudian algoritma ini harusnya sudah tidak error. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini adalah hasil dari conversion metricnya, teman-teman. Akurasinya 89%, precisionnya 92, recall-nya 94, F1 score-nya 93%. Gitu ya. Jadi, nah algoritma SVM atau super vector machine, dia itu adalah salah satu algoritma yang bekerja dengan numerik. Jadi, kalau misalnya dataset kita ada beberapa yang kategorikal, kita harus lakukan encoding. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, yaitu studi kasus kolaborasi beberapa materi di video sebelumnya, gitu ya, dengan real studi kasus. Semoga bisa membawa manfaat. Terima kasih.